Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki bab pertama, yaitu tentang limit fungsi ya. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada limit fungsi ini kita akan mempelajari tentang konsep limit, sifat-sifat limit fungsi, lalu limit fungsi trigonometri, lalu limit fungsi di tak hingga. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang, ini ya, pengertian limit fungsi nantinya, lalu sifat-sifat limit fungsi, dan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode substitusi. Nah, kita langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama, yaitu pengertian limit. Nah, pengertian limit kalau secara istilah dalam matematika itu artinya mendekati ya, mendekati. Jadi limit ini sama halnya dengan suatu nilai pendekatan gitu. Nah, jadi dalam matematika itu artinya nilai yang mendekati. Nah, tentu kalian sudah mengetahui ya sebelumnya di limit fungsi aljabar. Oke. Nah, ada pengertian secara intuitif. Nah, seperti apa maksudnya? Jadi saya punya contoh seperti ini. Misalkan fx itu sama dengan 2x tambah 1 ya. Untuk x-nya itu bilangan real, berarti domainnya itu bilangan real. Berapakah nilai fx jika x mendekati 2? Nah, di sini ada kata kuncinya di sini. X mendekati 2. Mendekati itu kalau kita untuk nilai x berarti baik dari kiri atau dari kanan. Nah, maksudnya yang kurang dari 2 atau yang lebih dari 2. Maka nanti kita pilih nilai x-nya yang kurang dari 2 dan lebih dari 2. Nah, misalkan saya sajikan dalam tabel seperti ini ya. Nah, ini saya pilih X-nya itu yang mendekati 2. Contoh seperti ini, 1,96, 1,97, 1,98, 1,99, dan seterusnya. Dan 2,01, 2,02, 2,03. Ada X-nya yang mendekati dari kiri, yang kurang dari 2 itu, atau yang mendekati dari kanan yang lebih dari 2, seperti ini. Nah, maka kalau saya masukkan ke fungsi fx-nya yang tadi ya, fungsi fx-nya apa? Fx sama dengan 2x tambah 1 ya kan. Jadi kalau x-nya itu 1,96 berarti 2 dikali 1,96 itu berapa? Lalu ditambah 1 gitu. Nah, jadi 1,96 dikali 2 itu berarti 3,92 ditambah 1 maka menghasilkan 4,92. Kalau 1,97 berarti 1,97 dikali 2 itu 3,94 ditambah 1 maka menghasilkan 4,94 dan seterusnya sampai 1,99. Nah, kalau kita lihat di sini itu kalau x-nya mendekati 2 dari kiri ini, maka hasilnya itu coba lihat. Itu hasilnya mendekati 5 ya. Hasilnya mendekati 5. Jadi dari kiri itu hasilnya mendekati 5. Sekarang coba kita lihat yang dari kanannya, yang lebih dari 2. 2,01. Kalau kita masukkan ke fungsi fx berarti 2,01 dikali 2 jadi 4,02 tambah 1 jadi 5,02. 2,02 dikali 2 itu 4,04 ditambah 1 jadi 5,04. 2,03, nah ini menghasilkan 5,06. Nah, jadi dari kanan juga hasilnya itu mendekati 5, ya kan? Nah, jadi baik dari kiri ataupun dari kanan itu sama-sama menghasilkan 5, mendekati 5. Nah, coba kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini ya. Nah, ini grafik dari fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, saya buat domainnya seperti ini, 1, 2, min setengah. Lalu, nah ini daerah hasilnya, sumbu X, sumbu Y. Nah, ini garis dari fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, kalau misalkan domainnya 2, berarti 2 dikali 2 ya. Berarti 4 ditambah 1, maka menghasilkan 5. Gitu. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, garis biru yang pertama ini saya gambarkan tanda panahnya dari kiri ke kanan ya. Nah, itu maksudnya yang kurang dari 2. Jadi nilai X yang mendekati 2 dari kiri itu hasilnya itu mendekati 5. Nah, itu maksudnya. Seperti di tabel ini. Nah, coba kalau dari kanan. Nah, kalau dari kanan berarti yang lebih dari 2 sekitar sini ya. Maka hasilnya juga mendekati 5. Nah,
konsep seperti ini ketika ditanya untuk X mendekati 2, dari fx-nya 2x tambah 1 menghasilkan 5, itu bisa ditulis limit X mendekati 2 dari 2x tambah 1, maka hasilnya itu mendekati 5. Kayak gitu. Nah, ini jadi tidak perlu ditulis lagi untuk X mendekati 2 hasilnya berapa. Jadi cukup ditulis limit X mendekati 2 dari fx 2x tambah 1 ini, maka menghasilkan 5. Nah, inilah pengertian limit secara intuitif. Nah, berdasarkan contoh tersebut, maka kita bisa ambil sebuah pengertian limit secara intuitifnya. Misalkan f itu adalah sebuah fungsi yang terdefinisi. Domainnya adalah bilangan real, daerah hasilnya adalah bilangan real, maka ini serta L dan C itu adalah anggota himpunan real juga. Nah, ini bisa ditulis limit fungsi fx untuk x mendekati C ada, ya, ada di sini perlu penekanan jika dan hanya jika nilai fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Jadi maksudnya kayak gini, seperti contoh tadi. Nilai limit x mendekati 2 dari 2x tambah 1 itu sama dengan 5, itu maksudnya jika x yang mendekati dari kiri dan x yang mendekati dari kanan itu sama-sama menghasilkan mendekati 5, itu maksudnya. Jadi nilai limitnya ada. Adanya berapa? Ya tadi 5 itu. Jadi ini kalau kita definisikan sesuai definisi ini, nilai fx-nya itu mendekati L untuk semua x mendekati C. Nah, atau bisa ditulis seperti ini. Nah, ini sudah dijabarkan. Nilai x mendekati C, limit x mendekati C dari fx sama dengan L, akan sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati C dari kiri fx itu sama dengan limit x mendekati C plus yang dari kanan fx sama dengan M. Jadi sama-sama menghasilkan nilai yang sama ini, mendekati nilai L. Itu maksudnya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi baik dari kiri maupun dari kanan nanti hasilnya sama-sama mendekati L. Gitu. Nah, atau saya jelaskan lagi ke contohnya. Misalkan saya punya grafik ya. Misalkan saya punya grafik seperti ini. Nah, ini sumbu Y, sumbu X ya. Nah, ini sumbu X, nah, ini sumbu Y. Misalkan saya punya grafik kayak gini. Oke. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini misalkan satu domainnya, ini hasilnya adalah 1, yang ini 2, lalu ini 2, yang ini 3. Nah, ini fx-nya. Nah, seandainya nih, misalkan saya tanya nilai limit x mendekati 2 dari fx. Hasilnya berapa? Nah, maka kita cari ini nilai limit x mendekati 2 dari kiri fx. Nah, hasilnya berapa? Coba lihat. Nilai x mendekati 2 berarti yang di sini ya. Nah, kita lihat grafiknya. Nah, ini di sini. Nah, ini tanda panahnya saya buat di sini. Dari baik dari kiri itu sama-sama menghasilkan atau mendekati 3 gitu. Jadi x mendekati 2 dari kiri itu sama-sama mendekati 3 gitu. Maka limit x mendekati 2 dari kiri fx itu sama dengan 3. Nah, sekarang coba kita bandingkan limit x mendekati 2 dari kanan fx. Dari kanan berarti yang lebih dari 2 ini ya. Maka arah grafiknya yang dari sini nih. Nah, dari sini. Nah, ini juga sama-sama mendekati 3 hasilnya. Maka limit x mendekati 2 dari kanan fx itu sama dengan 3. Sehingga limit x mendekati 2 fx sama dengan limit x mendekati 2 plus dari kanan fx itu sama-sama menghasilkan 3. Sehingga limit x mendekati 2 dari fx itu sama dengan 3 gitu. Nah, itu konsepnya. Sesuai pengertian limit secara intuitif. Jadi kalian harus lihat pengertian x-nya x-nya mendekati 2 gitu. Dari kiri atau dari kanan apakah menghasilkan atau mendekati nilai yang sama. Nah, gitu. Nah, sekarang
Coba kita, saya tanya seperti ini. Limit X mendekati 1 dari kiri fx. Nah, ini seperti ini. Misalkan saya tanya pertanyaannya limit X mendekati 1 dari fx ya. Pertanyaannya berapa gitu. Nah, limit X mendekati 1 dari kiri fx. Berarti yang kurang dari 1 ini ya. Nah, berarti ini arahnya nih. Nah, ini grafiknya. Nah, ini arahnya. Maka menghasilkan 1 ya. Nah, sekarang limit X mendekati 1 plus dari kanan fx. Nah, berarti grafiknya yang lebih dari 1. Berarti grafiknya yang ini. Nah, yang ini. Nah, mendekati berapa hasilnya? Mendekati 2. Nah, limit X mendekati 1 dari kiri fx dan limit X mendekati 1 dari kanan fx itu tidak sama. Kalau tidak sama, berarti nilai limit X mendekati 1 dari fx itu tidak ada gitu. Nah, bisa dipahami ya. Jadi intinya itu limit X mendekati C baik dari kiri atau dari kanan dari fx itu harus sama hasilnya baik dari kiri atau dari kanan. Nah, intinya lagi nanti kalau seandainya kalian lihat grafiknya seperti ini kan grafiknya terputus di satu ya. Nah, jadi kalau ditanya limit X mendekati 1 seperti ini pertama menghasilkan 1 dari kirinya. Yang kedua, yang dari kanannya itu menghasilkan 2. Kan beda dari kiri sama kanannya, beda. Kalau beda berarti tidak ada gitu. Nah, itu grafiknya itu terputus seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Nah, itu konsep pengertian limit secara intuitif. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sifat-sifat limit fungsi ya. Misalkan N itu bilangan bulat positif, K itu sebuah konstanta, F dan G itu adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di A. Nah, maka sifat yang pertama, limit X mendekati A dari K itu sama dengan K. Nah, ini kalau saya tuliskan contohnya kayak gini nih. Nah, limit X mendekati A itu adalah sebuah bilangan ya. Berarti misalkan 2. K itu adalah konstanta. Nah, maka misalnya kayak gini, misalkan 4. Limit X mendekati 2 dari 4. Ya hasilnya tetap 4 gitu. Karena apa? 4 ini fungsi konstan. Jadi X-nya mendekati berapapun hasilnya ya tetap 4 gitu. Begitu juga nanti contoh yang lain, limit X mendekati 5 dari 10 misalkan. Maka hasilnya tetap 10. Karena ini adalah sebuah konstanta. Konstanta kalau dimasukkan X-nya mendekati berapapun ya hasilnya tetap konstanta itu sendiri kayak gitu. Nah, ini sifat pertama ya. Oke. Yang kedua, limit X mendekati A dari X sama dengan A. Oke, saya rasa ini cukup jelas ya. Maka ini kan kalian tinggal ganti nih X-nya mendekati A. Nah, kalian kan sudah belajar limit fungsi aljabar. Jadi X-nya kita ganti A, maka menghasilkan A juga gitu. Bisa dipahami ya. Nah, kalau yang ketiga, nah ini ada sebuah konstanta, lalu ada sebuah fungsi. Limit X mendekati A-nya bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. K dikali limit X mendekati A fx. Contoh kayak gini ya. Contoh seperti ini, misalkan limit X mendekati 3 dari 4X kuadrat. Nah gitu. 4 ini kan adalah sebuah konstanta kan. Jadi 4 ini bisa kita tulis di depan 4 limit X mendekati 3 dari X kuadrat gitu. Nah, sama dengan 4. Nah, limit X mendekati 3 dari X kuadrat ya kita dapatkan 3 kuadrat gitu. Jadi 4 dikali 9 jadi 36. Seperti itu ya. Nah, kalau yang keempat, nah ini kalau ada dua fungsi yang dijumlahkan atau dikurangi untuk limit X-nya mendekati A, maka bisa diselesaikan seperti ini. Jadi limit X mendekati A dari fx ditambah atau dikurang limit X mendekati A dari Gx. Nah, contoh seperti ini misalkan limit X mendekati 2 dari misalkan X kuadrat ditambah 5X. Nah, jadi ini kita bisa selesaikan limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah
limit X mendekati 2 dari 5X gitu. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan X-nya berapa. Atau limit X mendekati 2 dari 5X ini kita bisa gunakan sifat ketiga. Nah, itu hasilnya. Nah, itu penggunaan sifat keempat ya. Nah, kalau yang kelima, nah ini perkalian dua fungsi. Maka nanti bisa diselesaikan limit X mendekati A dari Fx, maka dikali dengan limit X mendekati A dari Gx. Contoh, misalnya kayak gini ya. Nah, limit X mendekati 4 dari misalkan X kuadrat dikali dengan 3X ditambah 2 gitu. Nah, maka ini kalian bisa selesaikan limit X mendekati 4 dari X kuadrat dikali limit X mendekati 4 dari 3X tambah 2. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi nanti tinggal dimasukkan 4 kuadrat berarti gitu. Dikalikan dengan 3 dikali 4 tambah 2. Nah, hasilnya nanti berapa? Oke. Nah, nanti sifat kelima ini akan sering digunakan untuk penyelesaian limit fungsi trigono. Ya. Nah, jadi harus dipahami ya. Nah, sifat yang keenam, pembagian. Nah, hampir sama seperti yang di perkalian. Sama-sama nantinya limit X mendekati A, Fx. Nah, ini dibagi dengan limit X mendekati A, Gx. Nah, contoh seperti ini misalkan limit X mendekati 1 dari misalkan 3X kuadrat per 4X tambah 5. Nah, berarti ini bisa selesaikan limit X mendekati 1 dari 3X kuadrat per limit X mendekati 1 dari 4X tambah 5. Nah, ini kalian substitusikan satunya di sini, maka akan menghasilkan berapa nantinya? Nah, per berapa gitu. Nah, itu penggunaan dari sifat ke-6 itu ya. Kalau yang ketujuh, nah limit Fx pangkat N. Nah, ini maksudnya fungsi yang ada pangkatnya. Seperti yang ini nih. Nah, limit X mendekati 2 dari X kuadrat. Nah, ini fungsi yang ada pangkatnya. Nah, jadi bisa diselesaikan. Jadi nilai limitnya itu masuk ke Fx-nya, baru nanti dipangkatkan. Nah, oke. Contoh yang tadi itu ya, limit X mendekati 2 dari X kuadrat ya. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat. Maka ini bisa diselesaikan selain substitusi langsung, kita bisa gunakan sifatnya. Jadi ini limit X mendekati 2 gitu dari X pangkat 2 gitu. Nah, selanjutnya ini tinggal disubstitusikan, berarti limit X mendekati 2 dari X, berarti ini 2. Dipangkatkan jadi 4. Nah, jadi pangkatnya itu disimpan di luar. Itu. Nah, itu sesuai penggunaan sifat ketujuh ini. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kalau yang ke-8, nah ini fungsi yang ada akarnya. Jadi nanti akar pangkatnya itu bisa simpan di luar. Nah, gitu. Jadi dengan catatan nantinya limit X mendekati A kalau Fx-nya itu lebih dari 0. Nah, ini bisa untuk N bilangan genap dan N bilangan ganjil. Sedangkan untuk Fx-nya yang kurang dari 0, maka untuk N bilangan ganjil saja. Nah, oke. Saya tunjukkan maksudnya itu seperti apa. Jadi kayak gini. Contoh ya. Misalkan limit X mendekati 2 dari akar X kuadrat ditambah X. Nah, ini akarnya pangkat 2 ya berarti ya. Nah, ini kalau hasilnya positif, nanti bisa untuk N bilangan genap atau bilangan ganjil. Jadi gini maksudnya. Jadi ini kita bisa selesaikan limit X mendekati 2 dari X kuadrat tambah X gitu. Nah, baru nanti kita selesaikan akar dari limit X mendekati 2 dari X kuadrat. Berarti kan 4 ya, saya langsung ya. Ditambah 2, jadi akar 6 gitu. Nah, akar 6 ini ada nilainya, terdefinisi. Nah, sekarang limit X mendekati 2 sama ya, cuman akarnya saya ubah jadi akar pangkat 3. X pangkat 2 tambah X sama dengan, nah ini akar pangkat 3 limit X mendekati 2 dari X kuadrat tambah X gitu. Nah, berarti ini akar. Saya langsung ya. Jadi akar pangkat 3 dari 6. Nah, ini juga ada nilainya. Tapi seandainya kayak gini nih. Limit X mendekati 2 dari akar. Akar ya. Akar pangkat 2 berarti negatif 4X gitu.
Nah, maka ini sama dengan akar limit X mendekati 2 dari min 4X. Nah, ini kalau kita selesaikan akar dari negatif 4 dikali 2 ya. Jadi negatif 8. Nah, akar negatif 8 ini tidak ada. Nah, ini bilangan imajiner. Imajiner. Nah, kalau kalian cek di kalkulator, nah itu tidak ada nilainya. Nah, sekarang kalau seandainya tadi itu kan kalau fx-nya kurang dari 0 itu hanya berlaku untuk n-nya yang ganjil, ya kan? Nah, sekarang saya ubah nih. Limit x mendekati 2 akar dari pangkat 3, akar pangkat 3 ya, dari negatif 4x. Maka ini menghasilkan akar pangkat 3 dari limit x mendekati 2 dari min 4x. Nah, ini sama dengan akar. Saya langsung ya. Jadi negatif 8. Nah, akar pangkat 3 dari negatif 8 berapa hasilnya? Nah, itu adalah negatif 2. Gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk fx-nya yang positif, ini kan hasil fx-nya pasti positif nih. Pasti positif, maka untuk n bilangan genap, pangkatnya atau ganjil itu bebas. Tapi kalau yang pangkat negatif itu hanya berlaku untuk n-nya bilang ganjil. Itu maksudnya. Ya, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang limit fungsi trigonometri. Oke, limit fungsi trigonometri. Nah, seperti yang udah saya sebutkan, bahwa ada juga nanti metode penyelesaiannya. Ada substitusi, lalu nantinya ada juga metode lainnya. Apa itu? Nah, kita akan bahas ya. Oke, sebelum itu saya akan tunjukkan dulu. Nah, kalian harus pilih ya, yang mana di antara limit berikut yang merupakan limit fungsi trigonometri. Nah, silakan di stop dulu, kalian jawab. Nah, yang mana yang merupakan limit fungsi trigonometri. Oke, jadi yang merupakan limit fungsi trigonometri itu adalah B dan C ini. Ya, limit X mendekati 0 dari sin X, dan limit X mendekati V per 2 dari tan X. Nah, yang D kenapa bukan? Kalau yang A jelas bukan ya, karena ini kan limit fungsi aljabar. Nah, kalau yang D itu bukan limit fungsi trigonometri. Kenapa? Karena sin V itu memang ada sinnya. Tapi itu bukan sebuah fungsi, tapi sebuah nilai. Sin V berapa? Nah, coba sin V. Sin V itu kan berarti sin 180 derajat. Sin 180 derajat berapa? 0 gitu. Nah, itu adalah sebuah nilai, bukan fungsi. Maka yang D ini bukan limit fungsi trigonometri. Itu ya. Nah, oke. Sekarang penyelesaian limit fungsi trigonometri itu seperti apa? Nah, jadi cara yang pertama substitusi langsung. Seperti yang udah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Substitusi langsung. Yang kedua, memfaktorkan. Yang ketiga, sifat limit fungsi trigonometri. Nah, jadi nanti di langkah B sama C ini ada yang membedakan dengan limit fungsi aljabar. Nah, nantinya itu seperti apa? Oke. Nah, saya kasih clue. Nanti yang di pemfaktoran sama sifat limit fungsi trigonometri ini kalian harus hafalkan identitas trigonometri. Lalu ada juga nantinya nilai sudut berelasi, sudut rangkap, lalu jumlah dan selisih dua sudut, jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri. Nah, kalian harus hafalkan itu. Itu ada di materi kelas 10 di semester 2 dan materi matematika peminatan di kelas 11 gitu. Ya. Oke. Nah, kita coba yang substitusi langsung. Saya rasa substitusi langsung ini paling mudah ya. Oke. Nah, misalkan saya punya soal seperti ini, tentukan nilai limit X mendekati V per 3 dari sin 2X dibagi cos X. Nah, berarti kalau substitusi langsung, ya kita tinggal mengganti nilai X-nya. Nah, oke. Berarti sin 2X ini seperti ini. Nah, kita ganti. X-nya itu jadi V per 3. V per 3. V per 3. Nah, ini 2 dikali V per 3, jadi 2 V per 3 ya. Sin 2 V per 3 dibagi cos V per 3. Oke. Lanjut. Nah, V itu tadi 180 derajat. 180 dibagi 3 berarti 60. Dikali 2 jadi 120. Berarti sin 120. Nah, kalau cos berarti ini 180 bagi 3 cos 60 gitu. Nah, sin 120 ini kalian selesaikan dengan menggunakan nilai sudut berelasi.
di kelas 10 ya materinya. Nah, jadi itu sama dengan 180 derajat dikurangi 60. Sehingga akan mendapatkan hasilnya adalah sin 60 derajat dibagi cos 60. Nah, sama dengan sin 60 itu adalah setengah akar 3, cos 60 itu adalah 1/2. Berarti setengah ini tinggal kita coret, maka akan menghasilkan akar 3. Nah, ini hasilnya. Nah, mudah ya. Tinggal fungsinya itu fungsi trigono. Dan kalian harus hafalkan yang tadi saya sebutkan, identitas, nilai sudut berelasi, dan semuanya. Gitu. Ya. Oke, kita coba lagi contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu limit X mendekati V/6 dari tan X ditambah cos X dibagi sin X. Nah, berarti tinggal kita ganti X-nya. Jadi tan V/6 ditambah cos V/6 ya, dibagi dengan sin V/6. Nah, berarti 180 dibagi 6 ya, jadi 30. Jadi tan 30 derajat ditambah cos 30 dibagi sin 30. Tan 30 berapa? Nah, itu adalah 1/3 akar 3. Cos 30 setengah akar 3. Sin 30 setengah. Nah, maka ini nanti 1/3 dengan 1/2 karena ini sama-sama ada akar 3-nya, maka kita bisa jumlahkan ya. Ingat penjumlahan bentuk akar. Jadi 1/3 tambah 1/2. Nah, ini kita samakan penyebutnya jadi 6 ya. Jadi 2/6, 3/6. Maka kita akan menghasilkan ini 5/6 akar 3 dibagi setengah. Nah, 5/6 akar 3 dibagi setengah. Berarti ini sama dengan 5/6 akar 3 dikali 2/1. Kita coret 6 sama 2-nya ini. Nah, maka ya boleh juga seperti ini ya. 6 bagi 2 ini 3. Atau 5 kali 2, 10. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi 10/6 akar 3. Oke, jadi 10/6 akar 3 nantinya kita sederhanakan. Nah, akan menghasilkan 5/3 akar 3. Nah, itu sama ya tadi ya. Misalkan seandainya 6 sama 2 ini kita coret, berarti ini tinggal 3, jadi 5/3 akar 3 juga. Sama maksudnya. Nah, oke. Nah, itu tentang limit fungsi trigonometri dengan menggunakan substitusi. Nanti kita lanjutkan lagi dengan menggunakan metode pemfaktoran dan sifat limit fungsi trigonometri. Nah, ingat, kalian harus hafalkan dulu identitas trigonometri, lalu nilai sudut berelasi, lalu sudut rangkap, jumlah dan selisih dua sudut fungsi trigonometri, jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri, dan hasil kali dua fungsi trigonometri. Nah, nanti saya berikan itu ya materinya. Nanti kalian hafalkan ya. Oke. Nah, cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian bisa tanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.